Pemirsa, Kementerian Sosial melaksanakan retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua. Kegiatan retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua ditujukan bagi mereka yang belum mengikuti retret tahap pertama pada 16 Juni lalu. Retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial di Margaguna, Jakarta Selatan. Lokasi retret tahap pertama selama 5 hari. Retret gelombang 2 diikuti oleh 47 orang. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional. Dan besok juga kita akan melakukan retret lagi, ya, sisa kepala sekolah yang kemarin belum ikut retret, yang untuk 100 tahap pertama. Nah, ini yang perlu diinformasikan juga di tahun ini, insya Allah juga di bulan Juli ini, Pak Presiden memerintahkan ya nambah 100 titik lagi. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letko Teddy Indra Wijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi, terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu calon siswa sekolah rakyat di Jakarta Timur menangis saat curhat ke Seskap Teddy. Ibu siswa tersebut ini harus membiayai 4 anaknya sendirian. Seskap Teddy dan Menteri Sosial Gus Ipul mengunjungi rumah kontrakan calon siswa sekolah rakyat tak jauh dari gedung sekolah. Tak banyak yang bisa masuk ke dalam rumah karena kondisi rumah yang sempit. Saat bertemu dengan Seskap Teddy, ibu siswa curhat harus berjuang menghidupi 4 anaknya seorang diri karena suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Irwan, kemudian ada Ibu Suratna, kemudian mewakili dari orang tua
anak-anak lainnya. Terima kasih tadi kami mendengar langsung dari Bapak Ibu, dan saya rasa semuanya juga seperti itu kira-kira. Ya, kita memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera. Ribuan orang tua siswa menyerbu pendaftaran 33 SMP swasta gratis yang baru dibuka di Depok, Jawa Barat. SMP swasta gratis menjadi pilihan bagi orang tua siswa yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri dan terkendala biaya untuk masuk sekolah swasta umum. Ratusan orang tua siswa menyerbu pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis tingkat SMP di Kota Depok, Jawa Barat. Tak seperti mendaftar sekolah umum yang biasanya dilakukan di sekolah tujuan, pendaftaran sekolah swasta gratis ini dipusatkan di Balai Kota Depok. Syarat pendaftaran membawa surat keterangan lulus SD, kartu keluarga atau surat domisili Kota Depok. Program sekolah swasta gratis disambut antusias warga lantaran bisa meringankan beban biaya ketimbang harus menyekolahkan anaknya di swasta umum. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu. Karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak diterima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kan rezeki anak saya. Tahun ini, Pemkot Depok membuka 33 SMP swasta gratis dengan daya tampung 2.500 siswa. Sementara untuk 11 MTS swasta gratis bisa menampung 640 siswa. Peserta didik diprioritaskan bagi siswa yang tidak diterima di SMP negeri. Dalam program ini, Pemkot Depok menganggarkan biaya per siswa sebesar Rp250.000 per bulan untuk SPP dan Rp3 juta untuk uang masuk sekolah. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Pendaftaran SMP swasta gratis dimulai kemarin hingga 5 Juli mendatang. Di hari pertama pendaftaran sudah ada sekitar 600 orang tua siswa mendaftarkan anaknya. Wali Kota Depok menyatakan program rintisan sekolah swasta gratis sekaligus sebagai jawaban atas putusan MK yang memerintahkan pemerintah memfasilitasi sekolah swasta gratis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kenaikan tarif ojek online hingga 15% menuai pro kontra saat rapat kerja antara Kemenhub dengan Komisi 5 DPR. Adrian Napitupulu ini menilai adanya biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Wacana kenaikan tarif ojek online kembali mencuat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Kenaikan nantinya bervariasi antara 8 hingga 15%, tergantung pada zona operasional. Saat rapat kerja dengan pihak Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Adrian Napitupulu menilai, biaya yang dikenakan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tarif ojol naik, pengemudi panik. Para pengemudi ojol takut kehilangan penumpang jika wacana ini diterapkan. Berikut tanggapannya. Kalau buat konsumennya mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting. Potongannya, sebabnya potongan itu yang pengaruh banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif sekarang.
Sementara itu dalam rapat dengar pendapat di DPR terkait tarif ojek online, anggota Komisi 5 Adian Apitupulu ini mencecar Kementerian Perhubungan. Adian juga menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Kementerian Keuangan memangkas outlook pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,7% hingga 5%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 5%, pemerintah akan berupaya memberikan beberapa stimulus dan juga akselerasi belanja, ini terutama untuk program prioritas. Kementerian Keuangan memangkas outlook pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,7% hingga 5%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Batas bawah outlook pertumbuhan ekonomi 4,7% pada tahun ini menyesuaikan dengan proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan mencapai 4,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini, pemerintah akan berupaya memberikan beberapa stimulus dan akselerasi belanja, terutama untuk program prioritas, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Selain itu, instrumen fiskal juga menjadi salah satu andalan untuk melakukan counter-cyclical program-program unggulan, seperti makan bergizi gratis dan berbagai program yang memiliki multiplier effect bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua, terus menjadi salah satu andalan untuk melakukan counter cyclical. Program-program unggulan seperti MBG, FLPP Perumahan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, itu semuanya yang memiliki multiplier effect, semuanya akan mulai berjalan di semester kedua. Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi semester pertama 2025 masih kisaran 5% dengan estimasi prediksi lembaga internasional 4,7%. Kinerja perekonomian kuartal 2 akan didorong melanjutkan tren positif kuartal pertama 2025 melalui dukungan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Informasinya saja tetaplah di Sindosuri.